kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan mulai berdoa pada saat siang hari ini. Saya minta untuk kita semua berdiri. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian kita, Tuhan tahu.
Menyenangkan hatiku Tuhan, memuji membesarkan nama saja ya Bapa.
Dan Engkau yang akan layak menerima segala puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Kaulah kami yang sangat layak Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami rindu Tuhan dan Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini Tuhan, bahkan terlebih memenuhi hati kami dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh tertuju hanya untuk kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tidak izinkan Tuhan kuasa-kuasa kegelapan apapun yang ingin mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa darah-Mu yang akan menguasai tempat ini, bahkan menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami pelayan-pelayan di tempat ini ya Bapa. Dari pemain musik itu pada LCD, singer, pemimpin pujian, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai kami untuk memuliakan nama-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada haleluya pada saat pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki, tapi karena kemurahan Tuhan saja kita boleh ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kita. Kita akan naikkan pujian hanya Kau milikku di surga, karena hanya Tuhan yang kita miliki di dalam surga. dalam menghadapi setiap aspek kehidupan kita. Kita yang tidak percaya bahwa
Allah adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Kita teruskan lagi pujian kita. Firman-Mu boleh bagikan ibu dan saya untuk kita semua bangkit berdiri. hidup kita. Amin. Di dalam Tuhan, saya undang untuk Bapak dan Ibu atau saudara yang menyaksikan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Saya undang untuk maju ke depan. Ada? Jika tidak ada, saya undang kaum pria, pujian kaum pria untuk maju ke depan. Kaum pria yang merasa pria maju ke depan untuk memuji Tuhan.
Sekali lagi. Kaum pria luar biasa. Tahun ini adalah tahunnya kaum pria juga. Oke. Dan saya percaya tahun ini kaum pria akan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada yang menyaksikan kepada Tuhan pengantin baru? Ayo pengantin baru. Menyanyi. Ini sih pengantin baru. Ayo pengantin baru. Maju dong. Ayo maju. Ayo. Masih malu-malu katanya. Soalnya masih pengantin baru jadi masih izin. Kami keluarga besar minta maaf karena kemarin kami tidak bisa menghadiri pernikahan saudara Santi dan Billy karena ada saudara kita yang meninggal dunia, dan kami minta maaf, dan kami percaya ke keluarga yang baru yang sudah Tuhan satukan tidak bisa dipisahkan manusia kecuali dipisahkan oleh maut. Dan kami berdoa kiranya keluarga yang baru boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan lakukan pujian apa yang tak pernah dilihat oleh Tuhan.
sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri karena sebentar kita akan menerima berkat kebenaran daripada firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan pendengaran kita untuk kita boleh bersama-sama menerima berkat kebenaran Tuhan. Kita akan pujian kita saat berjemaah. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Dia menolong setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa hasilnya tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Saat ku berjalan
sia-sia Tuhan, tetapi boleh Tuhan dalam hidup kami dan boleh kami melakukannya ya Bapa. Kami Tuhan Yesus, bagi Tuhan, akan menghadapi Tuhan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh menjadi firman di dalam hati kami Tuhan, menjadikan apa itu di dalam kayu salib Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh dengan sia-sia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, Silakan dulu. Puji nama Tuhan dan silakan berkata dari saudara firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ya, yang anak sekolah minggu boleh pindah ke gazebo ya untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu. Selamat pagi Bapak Ibu. Semua keadaan baik. Amin. Puji Tuhan. Ya. Hari ini saya senang karena akhirnya gitar ini berbunyi. Ya, sudah cukup lama gitar ini jarang dimainkan, ya, karena nggak ada yang mau main. Ternyata orang Bandung akhirnya mau juga. Sering-sering ya kok Billy ya, sambil manggilnya kok Billy, yang baru pengantin nanti saya panggilnya apa? Abang ya enaknya ya. Ya, sering-sering main ya kok. Tadi kayaknya enak banget pujian Ibu Kartini pas dapatnya ya, Bang Ami pas pulang, oh Billy ada, jadi komplit. Pas tadi ujian itu ya, jadi serasa lebih lagi musik sudah komplit tapi kok orangnya nggak ada yang mau ambil bagian. Ayo Bapak Ibu, Ibu-ibu kalau mau main drum boleh, nanti bisa diajarin. Ada yang mau? Apa Pak Yanto mau main gitar? Boleh Pak, nanti diajarin sama Om Erwin, kunci-kuncinya dikasih tahu. Jadi ini semua dipakai ya. Bukan anak rusak karena karakter nggak pernah dipakai, cuma saya elak saja. Karena nggak ada yang mau main. Alasannya nggak bisa lah, alasannya lah dengan berbagai macam alasan dalam melayani Tuhan. Ya. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan satu tokoh. Ya, tokoh ini mungkin Bapak Ibu sering dengar, bahkan sudah hafal. Ini adalah cerita anak sekolah minggu. Tokoh ini bernama Daniel. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang Daniel? Ada yang bisa jawab? Oh, Pak Daniel almarhum, saya kenal guru dan kepala sekolah SDK. Bukan. Daniel yang saya bawa ini Daniel yang di Alkitab. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Daniel? Ada yang nangkep? Ada yang bisa jawab? Waduh, ini udah kepala 3, 4, 5. Ya, yang anak muda gak ada suaranya ini. Hilang semua tentang Daniel. Yang paling simpel, ada yang tahu? Gak ada ya? Doni yang sama-sama dek. Gak ada yang tahu. Masa Bapak Gembala yang harus jawab? Tentang Daniel ini simpel sekali. Anak sekolah minggu kalau ditanya tentang Daniel pasti langsung jawab, gua sih. Ya. Tentang gua singa yang di mana ceritanya itu di anak sekolah minggu begitu bagus, supaya anak-anak itu bisa menerima bahwa Daniel adalah orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang taat dalam berdoa. Lalu karena dia takut sama Tuhan tetapi melanggar perintah dari kerajaan, dimasukkan ke dalam buah singa. Dan singkat cerita, Daniel selamat karena pertolongan Tuhan. Ya itu simpel, udah pulangnya. Ceritanya udah selesai nih. Karena udah ditolong Tuhan sehingga saya ingin membahas tentang Daniel dari sisi yang lain, supaya kita sama-sama mengerti
tentang Daniel ini kok bisa sampai ditolong oleh Tuhan. Kalau di pikiran manusia mainan dengan singa itu nggak sembarangan. Kalau yang sudah lihat di YouTube Aksan, yang orang kaya pelihara singa itu sampai 3, rumahnya dilempar, ya, motornya ada Ducati, ya pantesan pelihara singa. Itu sekalian main, ininya sobek, ininya berdarah-darah. Itu yang melihara, apalagi yang gak melihara, tangannya kroak, bisa gak ada dagingnya separuh. Nah, kalau ini diceritakan kalau Tuhan dalam Daniel tidak ada pertolongan dari Tuhan, Daniel habis, bersih, mungkin tinggal orangnya saja, ya. Tapi bagaimana cerita dari pertolongan itu? Itu panjang yang harus dikerjakan oleh Daniel. Daniel ini bukan orang sembarangan, Bapak Ibu ya. Bukan orang biasa-biasa aja. Kita buka ayat kita yang pertama. Daniel 1 ayat 4. Daniel 1 ayat 4. Ya. Kita buka pembacaan kita yang pertama. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawatan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya, ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Daniel itu kalau Bapak Ibu baca di ayat 1 seterusnya, itu adalah keturunan bangsawan yang ditangkap, yang diambil, ya, untuk menjadi pegawai istana. Bukan orang-orang sembarangan, ini orang-orang bangsawan keturunan kerajaan, ya, diambil gara-gara peperangannya bangsanya menjadi Daniel dan semua bangsanya harus menyerah. Ya. Nah, di ayat 1 itu, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ya. Bapak Ibu bisa lanjutkan nanti di rumah. Saya pindah ke ayat yang lebih penting, yaitu ayat 6, ya, yang tadi saya cerita tentang 2 singa. Daniel ini orang-orang kerajaan, orang keturunan bangsawan, orang-orang yang berpendidikan, ya. Nah, kita buka ayat 6, Daniel 6 ayat 1. Darius orang Median menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenalah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaan mereka dan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya jangan raja dirugikan. Ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kok bisa ya orang buangan, orang tahanan, tapi bisa melebihi dari orang-orang lain? Kenapa? Karena Daniel punya roh yang ada di dalam hidupnya, yaitu roh Tuhan. Daniel ini taat karena dia mengasihi Tuhan.
Dia tidak sembarangan waktu dia diambil oleh Nebukadnezar, dia dikasih makanan-makanan kerajaan yang begitu bagus, yang begitu enak, minum anggur yang terbaik. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel hanya makan sayur-sayuran dan air putih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi perawakan Daniel tidak berkurang bersama dengan teman-temannya. Dia semakin bagus, dia semakin pintar, dia semakin sehat. Jadi makanan itu tidak, yang kita makan itu tidak mempengaruhi tubuh kita sebenarnya. Tapi roh yang ada di dalam hidup kita ini yang mempengaruhi tubuh kita. Amin. Amin. Ya. Oh, makan suplemen ini, biar saya makan ini. Kalau roh kita yang ada di dalam ini tidak sukacita, penuh dengan beban, penuh dengan masalah, mau makan obat apapun, kau tetap sakit. Tapi kalau engkau punya roh Tuhan, roh kudus yang ada di dalam hidup kita, saya percaya dan yakin, makan tempe nggak akan jadi asam urat. Benar? Saya hobi sayur tempe, ya. Kok jadi ke sayur tempe? Nah, kembali ke Daniel, ya. Karena Daniel punya roh Tuhan, maka dia dari 120 yang dipilih, ya, dia ditempatkan lagi 3. Di atasnya lagi ada 3 kepala. Salah satunya Daniel. Nah, kalau kita orang-orang percaya, pasti akan diangkat tinggi, asalkan kita punya roh Tuhan. Oh, saya bisa dengan kekuatan saya, oh, saya bisa dengan kepintaran saya. Bisa memang. Kita akan mendapatkan segala sesuatunya dengan kita kerja keras. Bisa. Tetapi tanpa izin Tuhan, itu akan dengan gratis akan turun. Ya, Alkitab juga mencatat apa yang kau dapat dengan cepat, itu akan hilang juga dengan cepat. Ya. Tetapi kalau engkau melalui proses dan membawa Tuhan di dalam hidupmu, seperti Daniel yang dekat kepada Tuhan, dia mengasihi Allahnya, ada roh di dalam hidupnya yang membawa dia naik. Ya, Roh Kudus itu luar biasa. Kalau kita tidak merasakan sendiri, kita tidak akan tahu itu Roh Kudus seperti apa. Hanya dari cerita-cerita, hanya dari kesaksian-kesaksian. Tapi kalau kita merasakannya dengan diri sendiri, itu akan luar biasa. Seperti yang dialami oleh Daniel. Ada 4 karakter yang saya dapatkan dari Daniel. Yang pertama, Daniel dapat dipercaya. Ayat 6, ya, tadi yang kita baca ayat 3, yang 3 balik lagi pada. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Seseorang akan diangkat menjadi tinggi, menjadi dalam pekerjaan, dalam apapun juga, karena dia punya kualitas, yaitu yang bisa dipercaya. Jangan jadi orang Kristen yang hanya percaya, tapi dipercaya. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Orang akan melihat kemuliaan Yesus, orang akan melihat kasih Yesus di dalam hidup kita. Ya, bukan kita hanya percaya, oh ya saya percaya dengan Yesus, Yesus itu baik, Yesus itu mengasihi, tetapi kita tidak mengasihi apa yang Yesus lakukan. Itu bikin kita nggak dipercaya. Tetapi Daniel, ya, dia dapat dipercaya. Dia kerjakan apa yang harus dia kerjakan. Dia menjadi pejabat, dia tidak korupsi, tidak ada kesalahan apapun juga. Oh, saya nggak korupsi, Ode. Apalagi ada yang di sini pejabat? Nggak ada. Ada? Ya, siapa yang mau daftar jadi pejabat?
Nggak ada. Oh, saya nggak korupsi. Introspeksi diri. Apakah kita korupsi waktu dengan Tuhan? Itu yang paling simpel. 24 jam kita diberi waktu oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin Bapak Gembala berkata, kehidupan kita ini ajaib. 24 jam Tuhan berikan kita keajaiban. Kita bisa bernapas, kita bisa melangkah, kita bisa menggenggam-genggam. Ya, kemarin pagi saya bangun pas lewat yang salah-salah, saya bangun ke kamar mandi, kepala saya pusing, benar-benar yang saya rasakan itu pusing sampai saya serendehan dulu di tembok sini. Ya, bagian bawah udah pengen keluar tapi karena pusingnya udah tapi depan. Aduh Tuhan Yesus, kenapa kata saya? Perasaan saya cuma sakit tenggorokan. Apa bangun tidur langsung kok? Saya kalau setiap bangun gak langsung bangun ya, Bapak Ibu. Duduk dulu di kasur, semenit, setengah menit baru jalan. Ya, seperti itu aja saya sudah tidak bisa apa-apa tanpa keajaiban Tuhan. Tapi kita kadang orang Kristen masih mengkorupsi waktu kita dengan Tuhan. Jangankan gak usah ibadah, doa aja masih oh iya saya lupa berdoa, oh saya lupa membaca firman Tuhan. Ya, Daniel enggak loh Bapak Ibu. Makanya dia dipercaya karena dia punya roh, karena dia mengasihi Tuhannya. Dan hasilnya dia ditempatkan, ya, orang buangan, orang jajahan, tetapi menjadi kepala. Bahkan yang ayat keempat terakhir, ya, coba nih, apa yang terakhir? 4. Lagi satu lagi, oh ya ini ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia biasa kecil. 5 berarti. Ya benar tadi. Nah, bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan, lebih luas lagi dari 3 membawahi 120. Ini mau diangkat lagi seperti Yusuf. Ya, Raja Darius dengan percayanya kepada Daniel, karena Daniel mengerjakan segala apa yang diperintahkan dengan benar tanpa ada kesalahan. Ya, ayat apa yang kita dapat dari Daniel yang kedua? Daniel adalah orang yang setia. 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atas sesuatu kesalahan, tidak korupsi, tidak merugikan Raja Darius. Tadi yang saya bilang, orang Kristen bukan hanya percaya, tapi dipercaya. Kalau kita sudah dipercayakan sesuatu, pegang itu menjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita dipercaya memegang kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk menyebarkan kemuliaan Tuhan. Kita dipercaya oleh Tuhan punya mulut untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Sampaikan itu kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya gosip. Ya, yang gosip itu bukan ibu-ibu saja loh. Bapak-bapak juga bisa gosip. Ya. Yang kedua, Daniel adalah orang setia. Ya, lanjut. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Lanjut. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel
kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ini memang sulit di saat-saat ini, ya. Tapi kalau kita punya roh yang ada di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, itu tidak sulit. Ini ada pilihan, dan dia itu dikasih pilihan: setia sama Tuhan apa setia sama Darius sebagai rajanya, ya. Dicari dalam pekerjaannya itu nggak ada kesalahan, tidak ada satupun kesalahan. Hanya satu buat orang dunia, bahwa dia adalah setia kepada Allahnya. Ya, semakin hari yang saya lihat, ya, yang setia akan terus setia. Yang tidak setia, ya biasa-biasa aja, malah semakin hilang. Bahkan yang lebih parah lagi, tetap ke gereja, tapi ke gereja hanya rutinitas. Kenapa? Karena buahnya tidak ada. Kehidupannya seperti itu saja. Tidak ada peningkatan, tidak ada sesuatu yang membuat orang melihat bahwa dia itu orang Kristen. Ya. Pada waktu itu bangsa Median menyembah berhala, ya. Dibuat peraturan, ya, untuk menyembah patung berhala dari teman-teman orang-orang yang iri kepada Daniel, ya. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Lanjut. Nah, ini dibuat. Kemudian bergegas-gegas para pejabat tinggi dan wakil raja untuk menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Ayat selanjutnya 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pengusaha, wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka dia akan dilemparkan dalam gua singa. Ya. Peraturan yang tidak bisa dicabut, dibuat oleh teman-temannya. Ya. Dan dia tetap setia pas peraturan ini berada. Dia tetap melakukannya, ya. Karena dia setia. Karakter yang ketiga dari Daniel yaitu Daniel mengenal dan mengasihi Allahnya. Ya. Kita loncat ke ayat 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa setelah memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Oh, saya nggak bisa kayak Daniel dong, saya kan kerja, saya punya usaha, saya melakukan kehidupan sehari-hari, saya kuliah. Gimana caranya saya bisa berdoa 3 kali sehari? Orang sebelah bisa 5 kali. Kenapa kita nggak bisa? Ya, kalau memang sama sekali nggak bisa, dalam kita melakukan aktivitas, hati kita fokus sama Tuhan. Waktu kita naik motor dalam perjalanan, bernyanyilah, jangan ini ngawang-ngawang kemana-mana. Bernyanyi memuji Tuhan. Waktu bawa mobil, bernyanyilah memuji Tuhan. Awali kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Syukur-syukur bisa ambil waktu untuk berdoa. Ya, kadang kita masih, ya karena kita nyaman, ya udah nyantai aja. Tapi kalau sudah ada
masalah, langsung datang sama Tuhan. Ya, berdoa sungguh-sungguh, bahkan mengambil puasa. Tapi kalau sudah nyaman, aman, ya udah lupa. Apalagi kalau ada peraturan begini kan, dilarang berdoa, dilarang untuk memuji Tuhan. Ya udah, kayak waktu COVID, dilarang ke gereja, alhamdulillah udah. Ini ngumah baik jadinya. Yang nonton live streaming dia cuma berapa biji. Oh, kita sampai buat ibadah perkeluarga supaya apa? Tiap minggu mesbah Tuhan itu ada, enggak ambruk. Ya, iblis itu ambil waktu masa-masa COVID. Kita ibadah di sini, oh Bapak Gembala main musik, nanti gantian Ibu Gembala, Ibu Jen, saya, jemaatnya Moses, Aca, ya. Tapi lama-lama beberapa jemaat itu yang saya acungin jempol, bilang bisa nggak kita ikut ibadah? Bisa, kalau mau, kalau percaya. Datang ujuk-ujuk lewat pintu samping, kita tetap tutup, ya, sampai waktu yang ditentukan untuk kita bisa ibadah. Karena keadaan kita aman-aman saja, makanya kita menjauh dari Tuhan. Ayo udah nanti malam juga masih bisa berdoa. Kalau ingat, kalau nggak capek, ya. Ayat selanjutnya 12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ya, Daniel ini terus melakukan setiap hari 3 kali untuk berdoa, dan berdoanya itu dibuka tingkap-tingkap langitnya. Di loteng jendelanya itu dibuka biar mungkin biar enak anginnya, tapi terlihat oleh para orang-orang yang iri. Bukan nanti Bapak Ibu di rumah langsung buka jendela ya, berdoanya kelihatan kayak bunda di loteng, dibuka semua biar bunda kelihatan lagi berdoa. Bukan seperti itu maksudnya, ya. Daniel itu tidak takut. Dia akan bukan hanya kehilangan jabatannya, bukan hanya kehilangan kekayaannya, bahkan dia tidak takut kehilangan nyawanya. Ya. Dia tetap melakukan apa yang karena dia mengasihi Allahnya, dia mencintai Allahnya, makanya dia tetap taat sama Tuhan. Dia mau Raja Darius ngeluarin berita apapun, tetapi dia tetap taat. Ya. Yang keempat, karakter apa yang kita dapat? Daniel penuh kasih Allah. Ya. Apa respon kita saat kita disakiti? Marah-marah, maki-maki, ya. Di Facebook ngomel-ngomel, ya, sudah banyak orang Kristen gitu. Orang Kristen kok seperti itu, ya. Hati-hati dengan mulutmu. Kelakuan sama apa yang dikatakan beda. Waduh, perkatakanlah apa tentang firman Tuhan. Kalau kita waktu kita disakiti, ya, masuk di kamar berdoa, minta ampun, mengampuni. Susah deh, memang susah. Tuhan Yesus itu berkorban untuk kita. Ya, kita nggak diminta nyawa sama Tuhan, cuma diminta untuk berdoa, belajar mengampuni.
Daniel didakwa, dibikin iri sama orang-orang sekitarnya, disakiti dengan membuat larangan untuk dia berdoa. Ya, karena Daniel itu berbeda dengan apa yang di sekitarnya. Ya, dikata-katain, disakiti sampai bulan merah saya tidak akan mengampuni. Waduh, jangan sampai ya. Sampai matahari terbalik, saya tidak mengampuni dia. Loh, ini orang Kristen atau orang sebelah Kristen? Kalau kita hanya bisa berkata-kata tanpa melakukan kasih itu, sedangkan Daniel, ya, dia mengasihi Allahnya. Dia nurut apa yang dia sudah. Dia percaya bahwa Allah mengasihi dia dan dia mengasihi Allah. Saat dia dimasukkan ke dalam gua singa, tanpa ragu di dalam hidupnya bahwa dia siap mati untuk Tuhannya. Ayat ke-21 udah ini. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ini Darius ya. Darius itu mencintai sekali, mengasihi sekali, ya, Daniel. Bahkan waktu Daniel dimasukin gua singa, dia tidak bisa tidur semalaman. Jadi perintah yang Darius keluarkan itu bukan dari dia, tapi karena dari apa ya istilahnya menteri-menterinya yang membuat peraturan bahwa harus menyembah dia. Sedangkan Darius itu tidak mau. Ya. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, saking dia mencintai Daniel, sampai dia datang ke gua singa itu. Kalau orang yang apa ya, kalau namanya orang dicintai, dia akan berkorban. Daniel pun sama, ya, dia mau berkorban untuk Tuhan, walaupun diancam dengan masuk gua singa. Dia mengasihi Allahnya. Ayat yang ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu." Jawaban Daniel itu pakai tanda seru. Berarti dia itu tidak sedang sedih, tapi dengan tegas, "Ya raja, kekallah hidupmu." Ya. Kalau orang yang mengasihi Tuhannya, dia punya kekuatan. Amin. Dia tidak akan takut. Dia dengan tegas berkata bahwa Tuhanku adalah kekuatanku. Tuhanku adalah benteng dari segala masalah yang aku hadapi. Ya. Walaupun ada masalah-masalah di sekitar kita, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, masalah itu tidak akan dapat mengubah kasih kita kepada Tuhan. Ya, belajar dengan Daniel untuk kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah dan akan membawa kita kepada ketaatan. Ya, firman Tuhan saya selesaikan. Saya undang untuk pemain musik dan singer. Saya tidak bisa berkata panjang karena tenggorokan saya sudah saya menahan batuk, Bapak Ibu. Ya, kita akan angkat pujian Yesusku penyelamatku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala ampun juga. Ampuni kami dari kelalaian kami Tuhan. Yesusku, bernamaku jarang seperti Engkau. Ku berpuji akan kasih-Mu. Terdengar
dalam kehidupan kami. Engkau menghibur kami Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau penolong kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami terus Tuhan mengasihi Engkau. Ampuni setiap kelalaian kami. Jika kami masih membawa daging kami Tuhan, biar Engkau semakin besar di dalam kehidupan kami, supaya kami membawa kemuliaan kepada-Mu ya Bapa. Supaya kami dapat membawa kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap Tuhan firman yang disampaikan ya Bapa. Tiada yang kembali Tuhan kepada Engkau, kami tertanam di dalam hati kami. Kami menjadi Daniel Tuhan yang akan diangkat menjadi Tuhan wakil-Mu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kita akan refnya saja. Nanti saya kita kesian Bapak Sinaba akan lebih dalam doa. Bapak Sinaba. Puji Tuhan, terima kasih buat segala yang sudah melayani Tuhan hambanya untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan naikkan pujian. Hanya Engkau milikku di surga, Allah sumber kuatku. Perempuan dua akan dijalankan. Thank you.
diakonia. Kita akan jalankan korekte yang ketiga. Nanti dengan kasih Kristus Ibu kami akan hitung ya untuk kasih diakonia. Silakan Tante Wawa. Allah sungguh. Pekerjaan Tuhan di tempat ini, hati yang tulus memberi diberkati Tuhan. Kita akan baca warta gereja GPD Maranatha Haurgelis. Jadwal ibadah minggu ini, kebaktian tengah minggu atau KTM disediakan untuk jemaat untuk hadir kembali beribadah jam 5 sore di gereja. Ibadah youth atau pemuda jam 5 sore di gereja dilanjutkan dengan latihan musik untuk yang melayani di hari Minggu. Ibadah umum jam 7 pagi di gereja, dan kita ada ibadah sekolah minggu jam 7.45 di Gasebo. Yang berulang tahun di minggu ini adalah Totsi Kawanua Maleke dan Nona Manado. Kita akan doakan selalu di dalam doa pribadi kita maupun doa kita di gereja untuk bangsa Indonesia, untuk kota Indramayu, Kabupaten Indramayu, kota Haurgelis dan sekitarnya, untuk bulan Ramadan ini ya, supaya Tuhan beri kekuatan bagi saudara-saudara yang melakukan ibadah puasa dan tidak ada kerusuhan ya. Biasanya kalau orang lagi puasa lapar bawahnya marah. Jemaat yang sakit, Tante Lilis, Tuhan jamah sembuhkan kakinya, amin. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Lalu Om Iin juga, Om Selamat sakit ya. Dan anak-anak Tuhan yang sedang tidak enak badan juga Om Denny ya, lalu capek ya untuk mempersiapkan semuanya di gereja ini. Kita akan doakan juga untuk keluarga Pastori agar tetap kuat untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya buat Santi dan Billy. Wah, udah bulan madu belum nih? Apa bulan sabit? Tuhan memberkati kalian ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Pernikahan adalah awal dari segala perjalanan kehidupan. Jangan gentar, jangan takut, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Doakan juga untuk ibu, mama dari Bapak Jimmy Sihoming dan Ibu Vina Sihoming, biar Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan ya, beri kekuatan yang baru. Terima kasih. Ada pengumuman yang akan diumumkan, mungkin ada hari Rabu. Ibadah di rumah saya boleh, saudara. Mau ibadah di rumah saudara boleh. Jadi kita saling kenal, saling dekat. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Sebab itu ayo dekat-dekat biar kenal dan biar sayang. Amin. Keuangan gereja. Sekolah minggu ada 1.777.000. Kas pemuda 875.000. Kasar Donatal 816.
saldo diakonia 882, kas wanita 1.490, dana Lazarus 5.270, kas dana pembangunan 14.145.000. Untuk kedepannya mungkin ada acara apa ini dari Paskah. Jemaat, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah di bulan April ya. Saya lemparkan kembali ke jemaat. Paskah mau kita bikin acara apa? Mau di gereja boleh, mau jalan keluar kota boleh, mau sewa villa boleh, mau sewa hotel boleh. Ya, kalau saudara bersama-sama pengen, pasti jadi ya. Gimana? Untuk Paskah, bagaimana? Saya lemparkan untuk minggu ini dan minggu depan kita udah dapat kata sepakat ya. Biar kita sama-sama mau buat acara apa di Paskah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi pengumuman ataupun pemberitahuan dari jemaat yang bisa disampaikan? Kalau tidak ada, oh ini ada yang menabung ya, Ibu Sutina yang nabung, yang bayar dana Lazarus hubungi Kiloni, yang mau bayar seragam Natal untuk pria dan wanita hubungi Ibu Morin Purba. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran. Di hari ini sampai selama-lamanya, buat hati kami melekat kepadamu, buat hati kami tulus ikhlas mengikut Engkau dan beribadah kepadamu. Sebab itulah janji firman-Mu, di dalam kami beribadah kami mendapatkan keuntungan yang besar dan luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Tuhan kiranya kasih kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dan kesembuhan menyertai dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, baik keluarga mereka maupun Tuhan Yesus, Tuhan yang jauh maupun yang dekat. Kami berdoa untuk ibu dari Bapak Sihombing, ibu dari Vina Sihombing, Tuhan memberkati dengan kesehatan kesembuhan untuk Om Selamat, untuk Om Iin Tuhan, untuk Tante Lilis Siagian Tuhan. Kami serahkan kesehatan anak-anakku ini ke dalam tangan Tuhan. Juga untuk mama daripada Ciseli, Ibu Teresia juga Tuhan, jangan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami doakan yang mereka yang tidak kami ketahui dalam keadaan sakit Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bapak, kau ibu. Hari ini juga kami bersuka cita, bersyukur untuk Toksi Maleke yang Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Tuhan pakai anak muda yang lebih hari lebih luar biasa. Masa depannya ada di dalam tangan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati juga keluarga baru Santi dan Billy ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam kasih kemurahan Tuhan turun atas kehidupannya dan keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang membutuhkan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan doamu hari ini. Haleluya, haleluya. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kebutuhan apapun itu
sebagai seorang Bapa yang memberkati anak-anakmu. Dia akan memberkati kita jauh dari apa yang kita doakan, jauh dari apa yang kita harapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat permohonan doa dari kami semua. Sebab Engkaulah Allah kekuatan kami. Kami percaya orang yang berdoa di hadapan-Mu ada mujizat nyata terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami doakan pemimpin-pemimpin bangsa dari yang di pusat sampai di daerah-daerah. Kami doakan untuk keamanan, kestabilan ekonomi Tuhan. Anak-anak kami boleh mendapatkan perlakuan yang baik di sekolah-sekolah mereka. Anak-anak kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan yang menjamin hidup orang Kristen di Indonesia ini. Tuhan yang memampukan kami yang minoritas ini memiliki kuasa yang besar. Karena ada Engkau yang bersama dengan kami. Engkaulah pemenang bagi kami. Dan kami mendapatkan kemenangan berlipat-lipat kali ganda. Berkati korban persembahan, pujian, ucapan syukur, apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pagi hari ini, berkati mereka, lipat gandakan apa yang sudah mereka perbuat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jam-jam ibadah kami doakan Tuhan, biar jemaat Tuhan ingat waktu untuk beribadah, biar jemaat Tuhan membutuhkan ibadah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati rumah-Mu ini Tuhan, rumah berkat, rumah doa, rumah kami berhimpun bersama-sama. Gereja-Mu di GPDI Maranatha Haugris menjadi rumah berkat, rumah yang ditolong oleh Tuhan, rumah mujizat. Siapapun yang datang akan kembali dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan hari ini. Hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, hanyalah alat bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau menghormati orang-orang yang melayani-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan ketika mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Besertalah Engkau Tuhan dalam perjalanan mereka. Sampaikan mereka di rumah mereka masing-masing dengan kebaikan Tuhan. Kami akan menerima doa berkat, persiapkan hatimu dan katakan amin dalam setiap doa berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.